Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Rahma Kartika Dewi. Di sini aku ingin menceritakan mengenai peristiwa Isra Mi'raj. Nah, sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui apa sih peristiwa Isra Mi'raj itu? Atau apa sih yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Isra Mi'raj? Di Al-Quran sudah dijelaskan pada surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 1 bahwa Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya agar kami dapat memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, di surat tersebut sudah dijelaskan bahwa Allah telah memberikan perjalanan kepada Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sebagai penghiburnya gitu, penghiburan ketika Rasulullah bersedih. Nah, pada tahun tersebut jadi dapat disimpulkan bahwa Isra itu adalah perjalanan di malam hari. Nah, pada tahun tersebut juga disebut sebagai tahun kesedihannya Rasulullah. Kenapa begitu? Kenapa harus disebut tahun kesedihannya Rasulullah? Karena pada tahun tersebut, sebelum terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena harus kehilangan dua sosok orang yang sangat berarti bagi kehidupannya Rasulullah. Yang pertama, kehilangannya pamannya Rasulullah, yaitu Abu Thalib, yang dimana Abu Thalib ini sebagai sosok yang sangat berarti di kehidupannya Rasulullah, sebagai sosok yang memang menjadi perisai, menjadi pelindung bagi Rasulullah dari kaum Quraisy. Dan yang kedua, harus kehilangan istri tercintanya, yaitu Khadijah binti Khuwailid, yang dimana beliau ini sebagai sosok yang selalu mendukung Rasulullah, menjadi support sistemnya Rasulullah, yang selalu mensupport Rasulullah dalam keadaan apapun, yang selalu mensupport Rasulullah dalam perihal perasaannya, dalam perihal kehidupannya, dalam perihal hartanya, dan yang memang menjadi setengahnya obat dari kegalauannya Rasulullah gitu. Jadi dapat kita bayangkan bagaimana perasaan Rasulullah ketika mendapatkan ujian yang dimana harus kehilangan dua sosok orang sekaligus dalam waktu yang bersamaan, ketika harus kehilangan pamannya dan disusul beberapa hari kemudian kehilangan istrinya. Di situ makanya disebutkan bahwa tahun tersebut adalah tahun dimana tahun kesedihannya Rasulullah. Nah, dan Rasulullah pun mengharapkan dukungan selain dari dua sosok tersebut, dukungan dari yang lain. Nah, ketika itu Rasulullah melakukan dakwah dari Mekah ke Taif. Ketika sampai Taif, Rasulullah malah mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan, yang dimana ketika Rasulullah di Taif malah dilempari batu hingga kakinya terluka. Nah, dari situlah Rasulullah bersedih dan mengadu kepada Allah. Nah, Allah pun memberikan penghiburan kepada Rasulullah, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, disinilah terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Nah, jadi sebenarnya perjalanannya itu yaitu menuju langit. Tapi ibaratnya kalau kita mau naik pesawat ya, tujuannya itu jauh, pasti harus transit dulu kan. Nah, kayak gitu. Jadi Rasulullah juga transit dulu nih di Masjidil Aqsa. Kenapa sih di Masjidil Aqsa? Nah, tadi dijelaskan di Al-Quran di surah Al-Isra ayat 1 bahwa Allah telah memberkahi sekelilingnya. Jadi di Masjidil Aqsa ini sekelilingnya saja sudah diberkahi, apalagi pusatnya itu tempat di mana Rasulullah Mi'raj ke langit. Nah, seperti itu. Lalu alasan yang kedua, tujuannya itu Allah ingin memperlihatkan kepada Rasulullah bahwa ada kelompok yang memang memiliki keadaan yang sama di Masjidil Aqsa, yang memiliki keadaan yang sama seperti Rasulullah sedang bersedih gitu, yang memiliki keadaan yang tidak ideal, dalam keadaan yang memang mereka itu terjajah, dalam kondisi yang dimana mereka itu butuh bantuan, butuh pertolongan. Makanya Allah memperlihatkan kepada Rasulullah bahwa di sini ada kelompok yang memang mereka ini perlu dibantu, perlu ditolong, seperti itu. Jadi untuk peristiwa Isra Mi'raj ini bukan hanya sebagai penghiburan saja bagi Rasulullah, tapi sebagai pembelajaran juga, seperti itu. Nah, setelah dari Masjidil Aqsa, lalu
Rasulullah ditemani oleh malaikat Jibril menuju Mi'raj nih ke langit. Nah, yaitu yang pertama menuju langit yang pertama. Di langit yang pertama ini Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Nah, ketika menuju langit pertama nih, ketika sudah sampai, Rasulullah melihat ada dua kelompok. Yang pertama di sebelah kanan ada kelompok yang tersenyum, dan di sebelah kiri ada kelompok yang menangis. Dan di situ dijelaskan bahwa kelompok yang di sebelah kanan ini adalah kelompok yang menerima dakwahnya Nabi Adam, dan yang kelompok sebelah kiri ini adalah kelompok yang menentang dakwahnya Nabi Adam, seperti itu. Lalu setelah itu dari langit pertama Rasulullah diajak oleh malaikat Jibril ke langit yang kedua. Nah, di langit yang kedua ini Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Selanjutnya malaikat Jibril dan Rasulullah langsung ke langit yang ketiga. Nah, di langit yang ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf. Lalu di langit yang keempat Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris. Dan di langit yang kelima Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun. Dan di langit yang keenam Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit yang ketujuh Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nah, ketika Rasulullah menuju langit, jadi di setiap langitnya itu ketika bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya, Rasulullah ini selain mendapatkan penghiburan, mendapatkan pembelajaran juga dari kisah-kisah Nabi sebelumnya gitu. Jadi ketika Rasulullah mengeluh tentang kesedihannya, ada juga yang lebih dari yang dirasakan Rasulullah gitu. Jadi di sini tuh kayak apa ya? Maksudnya tuh kayak sejarah tuh penting ya. Jadi kan ketika Rasulullah ditunjukkan dipertemukan oleh nabi-nabi sebelumnya, di sini Rasulullah juga belajar dari kisahnya beliau para nabi sebelumnya gitu, bahwa ada yang memang lebih menyakitkan lagi, lebih menyedihkan lagi dari yang Rasulullah alami, seperti itu. Nah, dari peristiwa tersebut dapat kita tarik hikmahnya atau kesimpulannya. Jadi Isra Mi'raj itu bukan hanya penghiburan saja dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sebagai pembelajaran juga bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan bagi kita semua. Jadi ketika kita bersedih, ketika kita mendapatkan kejadian yang memang tidak mengenakan, sebelumnya itu ada peristiwa yang memang lebih menyedihkan lagi dari hal itu gitu. Dan kita tuh harus bersabar, dan dari situ kita pun harus lebih semangat lagi gitu. Karena balik lagi bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan yang tidak sesuai kemampuan hambanya. Dan dari situ juga kan ketika Rasulullah selesai Mi'raj, nah di situ spiritnya Rasulullah itu ada kan, jadi semangat lagi, dan dari situ ada gerakan besar yang dinamakan hijrah. Nah, makanya ini juga sebagai contoh untuk kita semua bahwa ketika kita bersedih, ketika kita mengalami ujian yang memang tidak mengenakan bagi kita, jangan berlarut-larut dalam kesedihan, tapi di sini kita harus lihat ke sekeliling kita bahwa masih ada yang melebihi itu, dan kita patut mensyukuri apa yang kita alami dan mengambil hikmah dan pembelajarannya. Nah, sekian sharing dari aku atau cerita mengenai Isra Mi'raj dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kita sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.